Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Semoga tubuh dan jiwa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Mari kita baca bersama ayat renungan pada hari ini melalui Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Saudara, semua nama di dalam Alkitab mempunyai arti yang signifikan. Kalaupun kita belum menemukannya, bukanlah berarti bahwa nama itu tidak berarti, tetapi bisa-bisa berarti kita yang belum menemukannya. Arti dari kata Petrus adalah batu karang. Arti dari kata Yohanes adalah beloved atau yang dikasihi. Dan arti dari Yakobus adalah menggantikan. Jadi arti dari ketiga-tiganya adalah yang dikasihi menggantikan batu, atau perjanjian baru atau kasih karunia menggantikan perjanjian lama atau Taurat. Terlihat dari arti nama-nama tersebut bahwa kasih karunia Tuhan telah menggantikan Taurat. Dan Yesuslah satu-satunya yang menggenapi menjalani hukum Taurat itu tanpa satu iota pun yang ditinggalkan. Bukanlah kita manusia. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya pun menjadi putih bersinar seperti terang. Yesus telah bertransformasi, saudara, dan bersinar terang seperti juga kita umat percaya sudah bersinar terang, yaitu yang ditakuti oleh kegelapan seperti ayat di bawah ini. Kisah Rasul-Rasul 13 ayat 47 mengatakan, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara, adalah tugas kita untuk menjalani atau mengaplikasikan ayat tersebut di atas. Mengapa? Karena kita dalam alam roh sudah membawa terang dalam diri kita. Dari Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, umat percaya sudah dilengkapi dengan munculnya terang di dalam dirinya, dan ada kemuliaan Tuhan yang terbit atas kita. Tentu saja begitu kita menjalani firman Tuhan atau kita mengaplikasikannya ayat demi ayat. Dan sudah menjadi kenyataan dalam hidup ini bahwa yang berasal dari kegelapan akan mencari terang yang terang. Sehingga tempat yang terang, sehingga dikatakan di sini bahwa kegelapan berduyun-duyun akan datang kepada kita yang membawa terang. Contohnya pada waktu kita giliran padam listrik, kita akan mengusahakan lampu temper, charger lampu, lilin dan sebagainya yang pasti mencari atau membuat terang itu.
atau cahaya itu. Semua ini telah dinyatakan dalam peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, bahwa wajahnya bercahaya dan pakaiannya atau dari tubuhnya bersinar seperti terang. Matius 17 ayat 5 mengatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menutupi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, karena Petrus mengatakan tentang kemah, dia menyamakan posisi Tuhan Yesus sebagai Allah anak dengan Nabi Musa dan Nabi Elia melalui kemah-kemah yang akan didirikannya untuk mereka. Maka Allah Bapa interap dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Artinya posisi anak lebih tinggi dari para nabi-nabi. Dan Bapa meneruskan dengan mengatakan, dengarkanlah dia. Di dalam kurung, bukan mendengarkan kata-kata Petrus. Sekali lagi, dengan pernyataan ini Allah Bapa mengatakan bahwa posisi anak lebih tinggi dari nabi. Sekianlah renungan hari ini. Damai sejahtera dan sukacita akan beserta Bapak, Ibu, Saudara semua.